Saya masih ingat sampai sekarang salah satu pesan dari Habib Hasan ya yang masih saya ingat betul sampai sekarang adalah bahwa perintah dari guru itu bukan hanya sekedar perintah. Perintah dari guru itu bukan hanya sembarang perintah. Beliau Habib Hasan dulu pernah mengunjungi kami ketika kami ada di Tarim. Waktu itu ada ijtima' di Masbah Habib bersama antum. Saya masih ingat salah satu kisah yang disampaikan oleh Habib Hasan. Waktu itu adalah suatu ketika Habib Umar membuat jalsah bersama para duf'ah ula, santri-santri beliau. Kemudian Habib Umar menyuruh salah satu habaib untuk berdiri, untuk takalam. Dan santri beliau ini i'tadzar, merasa belum siap. Maaf Habib, saya belum siap, saya masih belum mampu. Nah, karena itu beliau Habib Umar menyuruh santri beliau yang lain yang pada akhirnya beliau berdiri. Kalau nggak salah Syekh Ridwan yang pada akhirnya berdiri, Habib Al-Amiri. Nah itu Habib Ali Al-Jufri ya, itu tiba-tiba menegur, kebetulan santri beliau Habib Umar yang tidak mau berdiri itu, i'tadzar, itu duduk persis di samping Habib Ali Al-Jufri. Maka Habib Ali Al-Jufri berkata kepada talib ini, kepada santri Habib Umar ini, yakni qala lakal Habib takallam muma takallam. Habib Umar bilang ke antum, takallam, antum enggak takallam. Maka santri ini bilang, Habib saya enggak bisa, saya masih belum siap, masih belum mampu. Habib Ali ulangi lagi ucapan yang sama. Al-Habib qala lak takallam wa ma takallam. Ya, Habib Umar bilang ke ente untuk takallam, ente enggak takallam. Diulang-ulang 3 kali oleh Habib Ali Al-Jufri. Dan pada akhirnya Habib Ali Al-Jufri berkata kepada santri ini, kepada talib ini, syuf, law qala al-Habib lil jidar takallam la takallam al-jidar. Andaikan Habib Umar itu berkata kepada tembok takallam, tembok ini pasti akan bisa berbicara. Apalagi kepada antum pasti bisa. Jadi saya pahami dari cerita Habib Hasan itu, kita ini kalau diperintah oleh guru pasti bisa. Gak ada kata gak bisa kalau diperintah oleh guru. Karena perintah dari guru itu laisa mujarrad amrin. Ya, tapi amrun ma'al inayah. Amrun ma'ar riayah. Jadi bukan hanya sekedar perintah, tapi perintah sekaligus perhatian dari guru kita. Perintah sekaligus doa dari guru kita. Karena itu para ulama kita terdahulu pernah menyampaikan mangqala li syaikhihi lima lam yuflih abada. Siapa yang berkata kepada gurunya, mengapa diperintah gurunya kok masih nanya-nanya? Dia nggak akan pernah menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Kita lihat ya, itu bukan hanya kisah para habaib saja. Mungkin kalau kita menyampaikan kisah ini kepada halayak luas sekarang dibilang dongeng atau khurafat ya. Banyak para kiai-kiai kita juga seperti itu, mengamalkan totalitas sepenuhnya, loyalitas sepenuhnya kepada para guru. Saya waktu itu beberapa hari yang lalu pergi ke Tulung Agung, ngisi acara di Tulung Agung sana. Saya sempat berkunjung ke pondok salah satu santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, namanya Kiai Haji Abdul Fattah, Tulung Agung Mangunsari. Diceritakan di manakib beliau sampai sekarang tertulis ya, bahwa dulu beliau waktu mondok di Syekhona Khalil Bangkalan disuruh berkhidmah. Salah satu khidmahnya adalah menyiram pohon salak. Di situ dikatakan disuruh menyiram pohon salak padahal salaknya banyak airnya. Baru turun hujan, banjir. Tapi tetap disuruh nyiram pohon salak. Ini mungkin kalau santri-santri zaman sekarang akan bertanya kan, tuh aku ngapain disuruh nyiram salak baru turun hujan juga. Salaknya lagi banjir juga. Tapi santri-santri zaman dulu gak pernah mengenal kata lima kepada para gurunya. Totalitas, loyalitas dalam menjalankan perintah para guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.